izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Selamat malam sahabat Misafa yang ada di rumah, yang lagi online, yang lagi mungkin di jalan dengerin podcast kita malam hari ini. Salam sehat, sehat selalu. Misionari Asakra Familia, one family, one mission. Malam tahun baru, kurang 4 jam lagi. Mau apa nih? Sudah banyak resolusi-resolusi apa yang sudah dilalui? Cita-cita apa yang sudah dikerjakan? Yuk, malam hari ini ada orang-orang hebat yang akan kita ngobrol. Yang kita akan ajak ngobrol. Apa sih resolusi-resolusi, cita-cita, harapan yang sudah terkabul atau sudah terlaksana, dan apa yang akan dilakukan nih di tahun 2022. Malam hari ini kita sudah bertemu atau sudah dikunjungi oleh orang-orang hebat, yaitu ada Diakon Edwin dan Diakon Ben. Selamat malam, Mas. Selamat malam. Salam sehat ya. Salam sehat. Salam sehat. Oke, sahabat Misafa, malam hari ini kita tetap menjalankan protokol kesehatan. Sehat ya? Sehat. Negatif? Negatif. Oke, kita sudah antigen dan sebagainya, kita sehat. Semoga sahabat Misafa yang ada di rumah juga sehat. Oke, langsung aja nih sebelum 2021. Iya. Hebat nggak? Hebat, fantastis kalau menurut saya 2021. Diakon Edwin hebat ya? Ya. Nah, sebelum situ, apa sih kehebatan dan fantastisnya? Kita kenalan dulu ya. Oke. Dari Diakon Ben dulu nih. Ya. Sekarang Diakon Ben, nama lengkapnya siapa sih? Terus Oke. tugas di mana? Masa diakonat ini ya? Aslinya dari mana? Ya. Silakan. Baik.
Oke, sahabat Misafa, selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Benedictus Mbemba Budo Bedi. Tidak perlu menghafal nama panjangnya. Itu susah banget. Saya aja dengerin tahunya Diakon Ben itu panjang banget. Jadi panggil saja saya Diakon Ben, ya. Asli dari mana Diakon Ben? Asli dari Nagekeo. Nagekeo Wah, itu Nagekeo mana itu itu? mana ya? Itu kabupaten mana, gitu kan? Lintang barat, lintang selatannya Masih di mana itu? Ini lintang-lintangan ini. Iya. Silakan. Ya, Dari mana? Nagekeo itu Flores Tengah. Flores Tengah. Berarti Nah, NTT Flores- itu masuk. NTT, Nusa Tenggara Timur. Ya. Saya berasal dari sana. Satu dong pakai bahasa sana, daerah sana. Bisa nggak? Kalau Fran? dari Diakon kalau Ben. dalam bahasa sana Poa. Poa itu artinya selamat pagi, bukan selamat malam. Kalau selamat malam, selamat malam. Selamat malam ya selamat malam. Oh, oke. Berarti Poa 16 jam yang lalu. Saya memang tidak terlalu tahu bahasa sana. Mm. Ya. Sekarang melakukan pelayanan diakonat di mana? Saya menjalani masa diakonat di Paroki Paulus Sumiki Salatiga. Di Salatiga. Ya, di Oke. Salatiga. Ini berarti udah jalan 6 bulan ya? Ya, hampir 6 bulan. Hampir 6 Hampir bulan 6 ya. ya, hampir. Nah, sekarang geser nih. Sugeng Ya. dalu, Mas. Sugeng dalu. Sugeng diakon ini harusnya gitu. Karena tadi cerita dari Nganyuk Jakarta gitu. Betul. Nganyuk Saya Jakarta. dari Ngayuk Jakarta Hadiningrat. Silakan Diakon Edwin. Ya, saya nama lengkap saya Albertus Edwin Nur Istanto ya. Kata orang Nur itu cahaya. Jadi dulu memang orang tua saya tuh berharap saya tuh memberikan Jadi cahaya. Tapi sayangnya saya nggak kerja di pabrik lampu, Mas. Jadi nggak bisa punya cahaya saya. Oke, saya dari Yogyakarta ya, Ya, dan sekarang saya menjalani tahun diakonat di Paroki Keluarga Kudus Atmodirono Semarang, ya. Oke. Udah 6 bulan juga ini ya? Ya, kurang lebih 6 ya, bulan. oke. Oke. Untuk Diakon Ben sama Diakon Edwin nih. Tadi kan kita ngebut 2021 itu yang sangat luar biasa. Kita ngomong sejarah dulu deh. Ya. Kok bisa milih MSF dan sekarang sampai lah masa diakonat di kalau frater Diakon Ben saya lembut ya. Diakon Ben di Salatiga, sedangkan Diakon Edwin di Atmodirono di Semarang. Sejarahnya sebelumnya gimana sih? Mungkin kita 7 tahun yang lalu, waktu awal-awal atau 8 tahun yang lalu, waktu awal-awal mendaftar tuh gimana sih? Sampai akhirnya menjadi yang luar biasa di tahun 2021 itu hal-hal apa saja yang bisa sudah terlakukan gitu loh. Baik, saya mengawali ya. Boleh. Ya. Jadi sebenarnya kalau ditanya kenapa sih dulu saya bisa masuk ke MSF, bahkan saya mengawalinya semuanya dari Seminari Menengah Mertoyudan. Oh, Jadi dari saya Merto. saya mendaftar Mertoyudan itu lulus SMP. Jadi saya masuk di KPP, itu kelas persiapan pertama untuk anak-anak yang semua lulusan SMP itu kami dikumpulkan dalam satu angkatan. Nah, dalam perjalanan memang bagi saya Tuhan itu justru menyapa lewat hal-hal yang sederhana, tidak perlu hal yang muluk-muluk. Ibaratnya begini, saya dulu selalu terkesan dengan Romo yang memimpin misa, karena bagi saya ini pekerjaan ya. Bagi saya waktu itu melihatnya pekerjaan ya, pekerjaan yang sangat luar biasa, di mana kok bisa orang itu dari roti dan anggur itu ya, katanya terus bisa menjadi tubuh dan darah Kristus. Bagi saya yang belum tahu apa-apa kan, ketika masuk Mertoyudan pertama-tama itu ya sesuatu yang sangat wow gitu bagi saya. Dan terus kemudian saya hanya mencoba setia saja dengan prosesnya. Artinya tidak berharap yang muluk-muluk, tidak berusaha menonjolkan diri terlalu mencolok juga. Berarti ngalir aja. Ya, cenderung mengalir. Saya memang mengakui saya cenderung mengalir. Tapi kenapa setia? Nah, justru itu. Maka itu yang dikatakan panggilan itu di situ. Di situ berarti ya. ya? Kesetiaan itu justru yang menjadi Oke. titik apa ya, menyebutnya titik temu panggilannya itu ya di situ. Oh, Ya. oke. Nah, terus kemudian dari Merto terus saya lulus dan kemudian saya di tahun berapa itu? Tahun itu berapa? lulus dari Merto tahun 2012. 2012. Ya, saya masuk tahun 2008. Ya, 4 tahun pendidikan di sana. Lancar ya? Ya, lancar. Ya bisa dikatakan tidak ada surat peringatan atau apa semacamnya. Jadi saya termasuk anak yang baik. Anak soleha. Ya betul. Lanjut. Jadi terus, oh ya sebelumnya, memang
tadi mungkin kelihatannya saya mengalir, tapi sebenarnya saya juga mencoba membuka diri saya, menempa diri dengan segala hal yang ada di Seminari Mertoyudan itu. Jadi saya sebelumnya nggak bisa main musik, tiba-tiba saya tertarik untuk belajar. Pertama tuh belajar gitar, ya hanya Di Mertos itu. Iya, di Merto dengan teman saya yang sudah jago. Saya hanya belajar genjreng-genjreng. Tapi terus lama-lama kok Malah dadi. bisa gitu loh, ya. Terus juga saya bergabung di organisasi semacam OSIS begitu, ya bagi saya nggak apa-apa lah. Mungkin kalau sebagian orang melihatnya kok ini menambah tugas gitu. Tapi bagi saya justru ini kesempatan untuk itu tadi membuka diri, menempa gitu Pengembangan kan. diri Ya, gitu. pengembangan diri seperti itu. Nah, itu semua bekal-bekal yang saya dapatkan di Seminari Mertoyudan itu terus kemudian saya bawa dan kemudian saya mendaftarkan diri masuk ke MSF. Sebenarnya alasannya apa kenapa masuk MSF itu adalah karena memang paroki saya itu paroki MSF. Di Jogja dari mana sih? Di Santo Petrus Paulus Mino Martani. Mino Martani. Itu kan paroki yang dilayani Romo-Romo MSF. Jadi yang sudah familiar dengan saya itu juga Romo-Romo MSF gitu. Oke, sekarang ke Diakon Band. Ya. Ini dari jauh nih. Ya. Tadi kita sebelum on air aku nyebrang ya. Berlayar. Silakan Diakon Band. Ya, baik, terima kasih ya. Awal panggilan saya itu sebenarnya tidak luar biasa ya. Biasa-biasa Ya, saja. biasa-biasa saja karena ikut-ikutan sebenarnya. Malah dari Ya. berasal dari ikut-ikutan. Ikut-ikutan saja. Mengapa ikut-ikutan? Karena yang mengawali masuk seminari menengah itu kedua kakak saya. Kakak yang nomor 2 sama nomor 3. Jadi tapi Nah, sekarang. sekarang masih frater. Masih Ya, frater. masih frater ya. Mereka juga masih bergulat dengan panggilannya masing-masing ya. Nah, saya melihat mereka tuh kok beda ya. Beda dari biasanya. Bedanya yang pertama, mereka itu disayangi orang tua. Nah, itu. Diperhatikan lebih. Nah, itu. Terus kalau Karena melakukan pendidikan panggilan itu panggilan tadi ya. Oke. Kalau di gereja itu mereka yang paling depan, yakni menjadi putra altar atau mistinar itu. Nah. Ya mereka pokoknya diperlakukan yang luar biasa, Istimewa. yang Ada istimewa. privilege berarti. Ada privilege. Ya. Tetapi sebenarnya kalau dari orang tua ya biasa, maksudnya mereka orang tua memandang semuanya sama saja ya, sama. Artinya anak-anaknya sama. Titik ketika aku masuk aja lah. Itu dari mana ya? Nah, itu begini. Dari saya sendiri, Karena saya begitu terpesona ya dengan apa namanya kedua kakak saya nih, kakak saya. Tersepuna. Terpesona. Ya, jadi saya memberanikan diri untuk mendaftarkan diri, ya. Tanpa pikir panjang ya saya mendaftarkan di seminari yang sama. Waktu itu ya seminari Santa Maria Immaculata Lalian. Di NTT. Di NTT di Atambua. Itu dari rumah jarak? Wah, nih kalau dari rumah saya waktu itu kami malah tinggalnya di Keva Mananu. Nah, Keva Mananu dengan jarak dengan Atambua itu kalau pakai waktu ya 2 jam. Oke. Nah, Atambua ini dekat dengan Timor Leste. Oh, berarti perbatasan. Nah, perbatasan dekat dengan ya, Oke, situ. oke. Jadi saya memberanikan diri masuk ya. Pokoknya juga meminta rekomendasi dari orang tua juga ya. Orang tua ya, monggo silakan. Tahun berapa itu? Tahun 2009 saya 2009. masuk ya seminari menengah itu. Ya, dan saya tamat 2013. 2013. Nah, soal memilih MSF ini di tempat saya tidak ada MSF. Di tempat saya ya maksudnya. Tahunnya dari mana berarti? Nah, ini ya ceritanya begini ya. Ceritanya itu waktu itu sebenarnya tahun ketiga seminari kan ada kebiasaan kita memilih tarekat. Tarekat. Ya, memilih tarekat mau pilih mana terserah kita. Waktu itu sebelum waktu pemilihan itu saya sudah dengan bulat hati mau pilih SVD. Oh, awalnya SVD. SVD itu Serikat Sabda Allah. Sabda Allah. Tetapi Itu 2 minggu mau pemilihan tarekat itu saya ditelepon kakak saya. Coba Ben kamu memilih MSF. Saya tidak tahu MSF itu apa. Sama sekali tidak tahu MSF itu apa. Pokoknya tapi kakak saya bilang itu bagus. Spiritualitasnya keluarga kudus. Iya. Ada Yesus, ada Maria dan Yosef. Ya. Saya bilang, wah ini kayaknya komplit ini, sempurna ini. Sempurna ini. Ada Paket Yesus, komplit ya. paket komplit ini. Pokoknya, saya kok langsung tertarik. Artinya tanpa sebenarnya soal pengetahuan soal MSF itu belum ada. Belum ada sama sekali. Belum Karena ada. pertamanya ke tarekat lain dulu. Tarekat lain saya waktu itu. Sudah akhirnya 2 minggu. Saya juga belum beritahu orang tua bahwa saya mau pilih
apa MSF. nih MSF ini. Nah, pas pemilihan tarekat masuk, dipanggil sama romonya yang bersangkutan, ditanya, kamu pilih apa, Ben? Saya pilih MSF. Wah, kaget semua mereka. MSF itu apa? Ya, saya pilih MSF. MSF mana? Saya pilih MSF Jawa. Selesai. Oke. MSF Provinsi Jawa. Tapi waktu itu masih perjalanannya panjang sekali sampai para formator ya itu menyetujui saya untuk memilih MSF Jawa. Itu ceritanya Untuk panjang. datang ke sini ya. Datang ke Jawa. Tapi ya namanya ini mereka juga mengatakan ya ini konsekuensimu ya kamu jalani ya. Saya akhirnya ya dengan ya karena saya mau milih sendiri ya Karena- saya siap untuk menjalani. Sudah akhirnya datanglah saya ke Jawa memilih MSF ini. Datanglah saya ke Jawa. Itu tahun 2013. 2013 seingat saya bulan Juli. Bulan Juli. Nah, bulan Juli saya datang ke Salatiga ya, tempat formasi awal. Formasi nih, awal. ya. Di situ pun tidak mudah, Mas. Nah, saya dari timur dengan latar belakang yang Kebudayaan yang beda. kebudayaannya sangat berbeda, jauh berbeda. Saya punya teman tingkat semuanya hampir orang Jawa. Orang Jawa. Anjing. Ini pokoknya wise, ini pokoknya seru. Tetapi ya itu ya, saya punya prinsip ini. Ketika saya memilih MSF ya, saya tahu bahwa saya datang ke budaya orang lain. Satu prinsip saya bahwa saya dengan rendah hati saya datang, saya mau dibentuk dan saya mau diolah. Dan Berarti- tujuan saya waktu itu memilih MSF adalah untuk menjadi imam, bukan Berarti mau menjadi benar ya, apa-apa. mengosongkan gelas dulu. Itu dia itu. Mengosongkan gelas dulu itu. Ya. Atau yo kalau bahasa kerennya yo kenosis lah. Kenosis. Gitu. Pengosongan diri lah. Pengosongan diri dulu. Itu ya. Jadi begitu akhirnya sampai sekarang saya bertahan di MSF karena memang MSF mencintai saya. Itu. Oke. Ya. Karena ada dasar cinta di situ. Itu ya. Oke, ke Diakon Edwin. Dari 2012 sampai dengan 2021, iya kan? Dan bulan Juli nanti dengan rahmat Tuhan ditabiskan ya. Ya. Amin. 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 Ada nggak sih sebuah resolusi yang bisa membuat keyakinan, yo mantep gitu loh. Oke, kalau menjawab seperti itu saya bercerita dulu ya. Boleh. Saya punya sebenarnya kalau disebut perjalanan panggilan saya itu juga tidak mulus-mulus amat. Gerunjal. Bahkan cenderung gerunjal dan berlubang. Oh. Ya, jadi mungkin tidak banyak orang yang mengalami ini. Ya, saya di MSF itu tahun orientasi pastoralnya 2 tahun, ya, yang mana yang umum itu 1 tahun. Ya, terus sebelum mengikrarkan kaul kekal, saya juga diminta menambah 1 tahun lagi, ya, menjalani yang namanya tahun khusus. Ya. Bagi sebagian orang yang mengomentari saya, yaitu seperti itu adalah kalau aku jadi kamu tuh sudah mending keluar aja. Artinya, Suara betah. ya, Ya. itu keadaan yang sangat tidak mengenakan. Ya. Tapi justru saya tidak melihat seperti itu. Karena yang saya lihat adalah justru tadi kembali ya, apa yang saya alami sapaan Tuhan dalam hal-hal sederhana. Justru itu ya. Saya dari tahun 2012 masuk MSF sampai sekarang ya sudah ditabiskan menjadi diakon itu ya saya hanya memegang satu prinsip saja ya. Artinya selama kamu itu tidak merasa terganggu ya, sebaiknya kamu juga jangan merasa harus mundur. Tetap maju dan Tetap setia itu maju. tadi. Mungkin prosesnya memang nggak mudah gitu loh. Ya, memang apa sih? Lihat temennya yang seangkatan sudah kaul kekal, saya belum. Yo nek bagi manusiawi saya jelas mungkin rasanya sakit hati gitu ya. Oh. Loro hati, sakitnya tuh di sini gitu kan. Asam ditinggal-tinggal ya. Atau nyanyi harusnya aku yang di sana gitu kan. Tapi saya tidak melihat itu. Justru saya mengolah ya, saya resapkan. Oh iya, memang ada hal-hal tertentu yang harus diperbaiki dari hidup saya ya. Dan ini akan saya ikuti gitu loh. Sampai kapanpun ketika memang saya menemukan proses seperti ini, ya itu harus saya ikuti saja. Lah maka resolusinya sebenarnya apa ya? Sebenarnya saya hanya mencoba untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari ya. Konkretnya ya banyak hal ya, tadi dengan kerendahan hati ya, melayani ya. Saya punya pengalaman bekerja di tengah-tengah orang-orang difabel di Yayasan Sosial Sugio Pranoto di Panti Asuhan Cacat Ganda itu ya. Iya. Itu ya Berapa betul. lama itu dulu? 1 tahun. 1 Saya tahun. 1 tahun di sana dan ya apa ya, belajar untuk apa? Dulang apa? Menyuapi ya.
lalu belajar untuk nyeboi gitu kan. Iya. Saya katakan nyeboi artinya harus di pampersnya tuh Dari situ penuh malah penotoran. terbentuk Nah, gitu. akhirnya justru saya merasa ini loh panggilan Dan saya. dikuatkan. Iya. Itu menjadi salah satu resolusi yang memantapkan Diakon Edwin di tahun 2022 nanti Iya. untuk Duta Vision Kekal. Betul, ya. Oke, luar biasa loh. Luar biasa. Luar biasa loh itu. Ya. Siapa yang mau mencebokin? Enggak, dari situ berarti dari kerendahan hati, kesetiaan Diakon Edwin, disitulah malah yang seperti yang disampaikan Diakon Ben tadi, diolah, dibentuk. Ya. Di situ pembentukan karakter, pembentukan kemantapan dirinya Diakon Edwin berarti di situ. Ya. Oke. Kalau sekarang Diakon Ben nih, Diakon. Ya, baik. Terima kasih. Pertanyaan yang sama. Soal resolusi ya. Resolusi 2022 karena 6 bulan lagi kita sebut Tuhan mengizinkan tahbisan kekal gitu kan. Nah, Ya. apa yang menjadi tolak yang memantapkan? Kalau tadi sebenarnya Diakon Edwin aku ki jeglang-jeglong Mas. Jeglongnya malah jeru gitu kan. Apa yang menjadi malah ada kemantapan, kesetiaan dari Diakon Edwin. Nah, sekarang Diakon Ben gimana Diakon Ben? Ya, baik. Sebenarnya dasar refleksi saya ya untuk menanggapi panggilan ini itu bahwa panggilan ini hanya semata-mata rahmat ya. Rahmat dari Allah ya. Kita tidak punya hak untuk di situ ya. Kita hanya menanggapi, saya hanya menanggapi rahmat Allah itu. Maka refleksi untuk ke situ adalah seperti saya dan Diakon Edwin waktu itu kami melihat bahwa ini semua karena belas kasih Allah ya. Kemurahan kasih Allah yang kami terima dengan cuma-cuma ya. Karena kami sudah terima cuma-cuma, terus Masa apa kita- tanggapan saya terhadap kasih Allah itu? Karunia gitu. Masa bodoh tidak peka terhadap panggilan itu. Karena itu merasa bahwa saya Tuhan itu sungguh berjasa untuk saya. Maka apa yang ingin saya berikan yakni hidup saya, panggilan saya, diri saya untuk Tuhan. Itu dasarnya. Sehingga meskipun berbagai macam tantangan, ya berbagai macam pergulatan yang saya secara pribadi alami, ya baik secara internal maupun eksternal, selalu saya kembali ke pengalaman itu. Pengalaman saya dicintai Allah, ya. Bahwa saya pribadi yang sungguh rapuh ya, pribadi yang sebenarnya tidak ada apa-apanya Ketika ya. ngelokro, ketika apa? Diingatkan itu kembali. Jadi saya tidak ada apa-apanya sebenarnya saya nih. Ya, tapi kenapa Tuhan panggil saya? Pasti kan ada maksudnya. Bahwa saya ini mau dipakai olehnya untuk pewartaan, Karya-karyanya. untuk karya-karyanya ya. Nah, ini yang akhirnya membuat saya tidak ada kewajiban bagi saya untuk menyombongkan diri, tidak ada ya. Kewajiban saya adalah untuk merendahkan diri, kerendahan hati tadi, untuk menjalankan tugas dan kewajiban yang dari Tuhan itu sendiri. Karya-karyanya biarlah bekerja lewat kita gitu. Ya, maka resolusinya untuk tahun 2022 selain untuk memantapkan diri saya untuk menerima rahmat tahbisan imam, saya ingin menjadi pelayan yang seperti dikehendaki Tuhan. Ya, yakni apa? Ya belajar dari pribadi Tuhan Yesus itu. Kalau Diakon Edwin dari hari ke hari supaya menjadi lebih baik. Saya juga sama seperti itu, yakni untuk menjadi pelayan yang semakin rendah hati. Itu. Ya. Itu sahabat Misafa. Kita yang awam pun sebenarnya juga mampu untuk itu. Betul. Ya kan? Ya. Kita melayani walaupun dengan minimal dengan keluarga kita. Benar, ya. Ya kan? Dengan kerendahan hati, dengan berbagai kita melayani. Tidak untuk dilayani. Dilayani ya. Oke, itu dia. Ya. Sekarang di tahun 2021 yang kita sebut 3,5 jam lagi lah kita menyongsong. Betul. Ya. Sahabat Misafa tetap stay tune di sini, ya kan? Ya. Karena kita nemani malam tahun baru kita kumpul di sini ya. Saya baru berarti 35 tahun saya baru gini ya. Tahun baru sama diakon-diakon ini. Ya kan? Ya. Ini menjadi hal yang sangat luar biasa bagi saya pribadi. Pengalaman-pengalaman di-sharingkan oleh Diakon Edwin sama Diakon Ben, gitu kan.
karena saya dulu sempat mau masuk tapi kan Wah, nggak jadi, oh, ya kan. iya, Tapi iya. yos, entuk kok cerita wis. Ya kan gitu. Iya. Ya kan. Sekarang di tahun 2021 dengan resolusi ini kita khususkan 6 bulan kemarin. Iya. Ya kan, kita berarti kan untuk belajar untuk menerima rahmat tabisan itu. Iya. Itu kan harus 1 tahun dulu nih. Ya membuat setia apa sih? Saya kulik dikit. Oh. Ya membuat setia apa sih? Yang gua setia. 1 tahun loh. Katanya Diakon Edwin kan tadi bilang, aku itu harus ngulangi lagi. Yang buat tambah setia apa sih? 6 bulan lagi nih. Oh ya. Ya. Apa sih? Sebenarnya yang buat setia itu adalah karena niat saya sendiri. Niat. Jadi saya bukan tipe orang yang mudah berganti angan-angan begitu ya. Berarti kalau udah satu aja. Gitu ya. Dan saya tidak merasa salah, tidak merasa bodoh ketika mungkin di situ saya gagal. Ya. Karena kalau kegagalan itu membuat saya berhenti, saya merasa kok saya menyanyiakan hidup gitu loh. Jadi karena niat saya pribadi itu ya, karena memang api di dalam diri saya ya, api panggilan lah. Api panggilannya itu tidak pernah mati sebenarnya. Mungkin redup iya. Saya redup adalah mungkin dinilai para pembimbing saya mungkin saya kelihatan kurang mantap gitu kan. Tapi sebenarnya saya ya memang begitu, tapi tidak terus Tidak mati. pernah padam. Ya. Justru itu. Maka ya tadi bagaimana caranya menghidupkan api panggilan ini supaya terus-menerus ada gitu. Dan itu adalah karena memang saya berniat untuk hidup di sini gitu. Hidup dalam panggilan ini begitu. Berarti yang ngulik adalah niat. Ya. Tadi. Ya. Untuk Diakon Ben. Ya, baik. Yang 6 bulan lagi nih. 6 bulan lagi. Kita waktu ini berjalan cepat ya. Ya. Yang membuat saya setia adalah motivasi saya. Ya. Saya memilih MSF untuk jadi imam. Maka sudah tidak ada tujuan lain lagi bagi saya untuk mengejar. Ya. Maka tujuan saya cuma itu, cuma untuk menjadi imam dan melalui panggilan ini, satu, saya mau melayani Tuhan dan sesama, dan sebagai pengudusan diri, hanya itu saja. Nah, pengudusan diri. Nah, terus ya karena tadi ya, kembali tadi, karena memang saya sudah lebih dulu dicintai. Ya, kalau mau melihat pengalaman sejarah panggilan hidup terlalu banyak, terlalu banyak. Bahkan mungkin setiap detik itu saya dicintai Tuhan. Ya, dan kita semua ya, mau siapa saja teman-teman semua di luar sana, ya, jangan pernah lupa bahwa memang setiap detik itu kita dicintai Tuhan. Itu saja. Ya, kita dicintai Tuhan. Maka kalau kita menyadari hal ini, saya secara pribadi karena saya menyadari hal ini, maka ya saya kembali ke motivasi awal saya itu ya, bahwa saya mau menjadi imamnya. Itu. Ya. Berarti dari niat dari Diakon Edwin, sedangkan dari Diakon Ben adalah karena aku sudah dicintai. Makanya kita harus ya mengembalikan cinta itu dengan karya-karyanya. Ya. Oke. Ya. Wah, aku udah kuliah seberapa semester gitu. Minum dulu. Main tambah hangat ini AC-nya dingin juga ini ya. Terus dingin ya Mas. Oke. Sahabat Misafa, jangan lupa join Instagram atau like ya di Instagram join MSF dan subscribe, like, share YouTube MSF Jawa. Bentar lagi akan ada genjreng-genjreng, kita siapkan dulu itu, ya kan, ada Diakon nanti yang akan genjreng-genjreng, bahkan kita selingi berikut ini. Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat, seperti pelangi sehabis
janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Mungkin langit pun tak terlihat, tertutup awan tebal, namun hatiku kan tetap kuat oleh janjimu yang kekal. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Harta yang tak ternilai dan abadi. Oke, kembali lagi ke podcast Misafa, Misionari Sacra Familia. Hebat banget tadi lagu-lagunya. Terima kasih Ya, Diakon ya. terima Luar kasih. biasa. Jangan lupa sahabat Misafa, tetap kita harus join di Instagram, join MSF, join__ MSF, dan Ya. YouTube jangan lupa di like, subscribe, dan share di MSF Jawa. Nah, kita ngomong teknologi nih. Oke. Ya kan, ada YouTube, ada Instagram, ya kan Diakon. Ini kan Iya. mempengaruhi resolusi tiap orang. Seperti saya, sekarang itu ya sidik-sidik dekat handphone, sidik-sidik dekat dengan kita, ya gadget lah kita Iya, ngomong kayak iya. gitu. Pernah nggak sih mempunyai tantangan ya, berat dengan teknologi itu untuk menuju ke resolusinya Diakon Ben atau Diakon Edwin? Diakon Ben dulu deh. Ya, baik. Terima kasih. Ya, memang kita tidak bisa memungkiri ya bahwa sekarang memang dunianya teknologi ya. Dunianya teknologi dan di MSF ya, khususnya di MSF itu atau formasi untuk formasi panggilan itu kami para frater itu baru diberi HP itu ketika top menjalani tahun orientasi pastoral. Ya. Itu tahun keberapa berarti? Setelah S1. S1. Tahun kelima ya. Tahun Tahun kelima, kelima, berarti ya. tahun kelima ya itu ya. Dan kemudian pulang top ya kembalikan HP itu ya dan melanjutkan studi. Studi. Ya. Setelah itu menjalani tahun khusus atau menjalani masa diakonat. Nah, biasanya juga diberi HP ya seperti itu ya. Nah, tapi berkaitan dengan teknologi, kami kuliah pun ya kami menggunakan internet ya. Tugas-tugas juga banyak yang diberikan atau diminta untuk membuat video ya, membuat video dan lain sebagainya. Tugas Dan pun berarti tugas, internet. iya, internet juga seperti itu. Jadi ya sudah jadi tidak asing lagi bagi calon imam untuk internet seperti itu ya. Nah, tetapi berkaitan dengan panggilan itu juga menjadi satu tantangan juga ya. Yang dimaksud dengan tantangan di sini adalah bagaimana teknologi atau internet itu menjadi sarana pewartaan ya. Menjadi sarana pewartaan khususnya bagi saya dan mungkin Diakon Edwin juga kedepannya menjadi seorang
imam. Imam. Seperti itu ya. Nah, ini menjadi tantangan bagi saya secara pribadi untuk lebih mengakrabkan diri dengan teknologi ini ya, dengan khususnya dengan YouTube, Instagram atau Facebook sebagai arena atau media untuk pewartaan ya. Karena menjadi arena atau media pewartaan pun tidak mudah ya. Bagaimana itu menjadi menarik? Ini kan juga tantangan juga. Benar. Juga tantangan supaya nantinya segala pewartaan baik itu homili atau berbagai jenis katekese itu dapat tersampaikan, terutama di kalangan orang muda, anak-anak remaja, bahkan sampai anak-anak pialah seperti itu ya. Itu tidak mudah. Menjadi tantangan saya sebagai pelaku pastoral. Ya, pelaku pastoral dalam hal ini nantinya menjadi imam seperti itu. Bahkan sekarang pun demikian, menjadi seorang diakon pun tidak mudah untuk memberikan pewartaan melalui teknologi atau internet seperti itu. Ya, itu yang pertama ya. Tapi secara personal juga bagaimana menjadi tantangan adalah mengatur waktu ya. Mengatur waktu artinya juga mengontrol diri, mengendalikan diri menggunakan gadget, dalam hal ini HP ya. Dari pengalaman saya terkadang kadang saya dalam tanda kutip itu lupa diri dalam arti terlalu fokus kebablasan terlalu fokus dengan Facebook, terlalu fokus dengan YouTube, terlalu fokus dengan Instagram atau TikTok TikTok tidak. Artinya itu juga menjadi tantangan ya. Tantangan dalam arti bahwa saya ini kan membutuhkan waktu-waktu hening, waktu-waktu yang istilahnya supaya waktu-waktu dekat dengan Tuhan lah, seperti itu dalam arti seperti itu ya. Supaya segala pewartaan yang keluar dari diri saya itu benar-benar memang hasil refleksi yang mendalam. Supaya umat semakin dekat dengan Tuhan. Tetapi kan di satu sisi hadirnya gadget atau internet kan juga mempengaruhi ya? Bisa jadi bertolak belakang, bisa mempengaruhi aku sudah ditabis kira ya. itu tidak. Ya jadi begitu ya memang, tapi di satu sisi bahwa adanya internet atau teknologi itu mendukung sebenarnya. Jadi supporting system ya, mendukung, dan gereja dalam hal ini mendukung sepenuhnya adanya internet sebagai media atau arena untuk pewartaan itu ya. Sekarang ke Diakon Edwin nih. Ya. Bentar. Oke, masih mantap toh dengan ada teknologi. Oh iya dong. Dia toh. Begini, jadi berkaitan dengan teknologi ya. Memang tantangannya itu sangat terasa ya. Ibaratnya kita sekarang sekali klik itu seluruh dunia terbuka untuk kita ya. Nah, saya hanya mencoba menempatkan teknologi ini adalah supaya tidak menjadi zona nyaman saya ya. Kalau saya kaitkan dengan resolusi tadi, mau menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari itu kan. Nah, apakah terus dengan zona nyaman terus saya malah membangun kerajaan sendiri dalam hidup saya itu kan? Benar. Ya, malah membuat benteng ya. Yang saya harusnya bisa terbuka untuk melayani, sekarang dengan alasan saya pengen mau main medsos lah, tidur-tiduran gitu kan. Jadi santai-santai itu kan. Nah, apakah seperti itu ya? Saya menempatkannya teknologi semoga tidak menjadi zona nyaman saya, tapi justru menjadi sarana. Ambil contoh begini. Tadi gambarannya sama sih ke kehidupan saya di biara itu kan dengan Diakon Band itu kan sama ya. Jadi kami juga baru dapat HP di masa top, lalu memang tugas-tugas internet tuh menjadi kewajiban. Nah, tapi contoh begini ya. Pernah saya dengan teman-teman UMK itu sedang ngobrol itu kan. Nah, terus tiba-tiba kita tuh ngobrolin emoticon itu loh. Ngobrolin emoticon senyum, ya kan? marah, nangis, yang mukanya garisnya lurus kan, maksudnya apa ya kan. Nah, kita juga malah meraba-raba di situ. Artinya apa toh itu? Jadi podo-podo enggak ngerti ya. Ya udah, saya terus akhirnya ambil inisiatif, coba lah lihat Google ya. Nah, terus saya klik arti emoticon ini gitu dan keluar. Nah, seperti itu ya. Jadi ketika butuh sesuatu informasi yang spontan ya, mungkin itu tadi mungkin sangat remeh-temeh ya emoticon. Mungkin kalau dengan Romo-Romo ya mungkin tentang politik lah, tentang apa itu kan, ketika kita HP di tangan kita klik itu apa yang kita butuhkan semua ada ya. Maka sebenarnya ini kalau mau dimanfaatkan itu bisa sangat membantu ketika sangat bermanfaat. Ya, mungkin ketika kita lupa atau ketika kita butuh jawaban spontan yang berkualitas itu kan quickly information itu tadi. Ya, itu. Kalau saya di situ. Jadi
Nah, tapi juga jangan buru-buru mentah-mentah terima. Ya, harus pintar-pintar menyaring itu. Kadang jebakannya gitu kan. Mungkin saya berkata mungkin ada umat yang mungkin mau ngetes romonya itu kan. Jebakan Batman tadi itu ya. Ibaratnya mau bertanya ini tapi sebenarnya udah tahu kan. Mungkin romonya mungkin hanya lihat dari internet dan tidak disaring dulu. Nah kan malah menjadi pedang bermata dua itu kan maksudnya. Maka penting ya untuk bijaksana ya. Apakah sungguh teknologi ini membantu itu kan? Diakon Ben tadi sudah mengatakan juga kan ini untuk pewartaan. Memang betul ya. Sekarang pewartaan apalagi dengan Zoom ya bisa membuat yang jauh pertemuan yang jauh virtual bisa dekat virtual. Nah, apalagi sekarang Zoom ada koneksinya ke YouTube. Jadi direcord itu bisa masukkan YouTube itu kan berarti bisa ditonton berulang-ulang tidak hanya saat itu saja. Maka sebenarnya ya kalau saya memandang teknologi itu bisa membantu sejauh tidak menjadi zona nyaman yang melemahkan saya gitu. Oke, itu tadi. Iya. Untuk Diakon Ben nih. Ya. Kalau dari saya dulu saya cerita. Ya, ya. Saya tiap pagi emang saya dengerin ya karena sekarang menjadi satu bagian di podcast Misafa ini setiap pagi saya dengerin Rema mau nggak mau. Iya. Rema yang dibuat dari tim Romo-Romo MSF. Romo ya. Oke. Itu menjadi bahan pewartaan. Betul. Benar itu ya. Betul, salah benar. satunya itu kan. Benar, ya? betul. Ya. Tapi sisi lain, saya melihat saya ngomong ke reels di Instagram ya, gitu ya, kan. ya. Anak muda itu malah gampang membuat pewartaan yang istilahnya gini, menjudge orang, ya kan? Instagram, TikTok itu malah menjadi sebuah bahan judgement. Itu kan bukan suatu pewartaan kalau saya boleh ngomong gitu. Itu caranya gimana? Biar anak muda kita lebih tahu, biar Instagram seperti mungkin Diakon Edwin tadi bilang, kita bisa memanfaatkan sosial media lah kita nyebut. Ya. Untuk mendukung pewartaan kita, ya kan? Ya. Asal kita tidak masuk ke zona nyaman itu. Tapi kan sekarang anak muda, kita ngomong anak muda nih. Anak muda, termasuk kadang-kadang saya pun kita tidak menyaring itu, tapi kan kita mendapatkan mentah-mentah aja itu betul, kan. Ya. Tanggapan Diakon Ben gimana? Ya, baik ya. Melanjutkan tadi. Ya, baik ya. Seperti yang dikatakan Diakon Edwin tadi ya, bahwa di satu sisi memang teknologi itu memang sangat membantu ya. Tetapi di lain sisi teknologi juga bisa menjadi perangkap. Ya, pisau mata dua tadi itu. Ya, mata dua tadi ya. Berkaitan dengan yang diceritakan Mas tadi ya, bahwa anak muda lebih mudah untuk menggunakan khususnya itu Instagram untuk menjudge orang dan lain sebagainya ya. Sekarang begini aja, kita kembali ke aplikasi itu diciptakan untuk apa? Contohnya begitu, kita kembali ke tujuannya seperti itu. Ini diciptakan untuk apa ya? Seringkali kan anak-anak muda ini kan benar bahwa itu menjadi media untuk pelampiasan emosi atau pelampiasan eksistensi diri, mengekspresikan diri atau membuat supaya bahasa ini ada dengan seperti itu dan lain sebagainya ya. Tapi ingat bahwa baik itu Instagram, YouTube maupun Facebook itu ada bukan untuk arena atau media untuk menjudge orang lain ya. Tapi sekali lagi bahwa itu ada untuk sebenarnya untuk berbagi informasi yang baik atau mencari informasi yang baik melalui media-media itu ya, melalui media-media itu, bukan untuk menjadi berarti tetap menyaring tadi. Ya, jadi jangan menjadikan aplikasi itu atau media itu menjadi tempat untuk menjudge orang lain ya, tapi pakailah itu untuk mengekspresikan diri dengan hal-hal yang positif ya, hal-hal positif ya. Sekarang kan banyak ya hal-hal yang positif itu bisa ditampilkan dan lain sebagainya, karena itu menjadi salah satu eksistensi diri juga kan? Iya, seperti itu ya. Bahkan banyak akun entah itu di Twitter, di Romo itu kan juga menjadi bahan pewartaan kan di situ. Betul. Ya kan? Saya ngikutin di Twitter itu ya kan, ada banyak Romo yang sekarang main
main Twitter, Twitter, ya. bahkan banyak pewartaan di situ walaupun. Terus di Instagram sudah banyak Romo juga main reels Ya. dengan berbagai tampilannya. Tampilannya. Bukan hal untuk menjudge orang aja. Bukan ya, jadi bukan seperti itu. Berarti kembali lagi ke Diakon Edwin tadi. Jangan sampai kita masuk ke zona nyaman itu. Ya, jadi Oke. ya. Untuk resolusi anak muda nih menanggapi panggilan Tuhan, Ya. masih afdol apakah udah kuno ya? Siapa dulu yang ngomong? Iya. Wah, Kalau dikatakan kuno, kok saya pikir juga tidak. Tidak ya? Artinya Iya, tidak. justru sekarang ya dunia itu butuh orang-orang yang berani beda. Ya, Berani butuh- beda itu tadi. berani Butuh beda. orang-orang yang tidak hanya ikut arus zaman. Ya. Ibaratnya kita mau ikut arus zaman, ya mau jadi orang sukses gitu ya. Saya nyebut orang sukses, ya penghasilan banyak, rumah besar gitu kan. Itu pilihannya juga. Iya, itu memang pilihan, tapi Banyak orang yang ikut mau Ya. ke sana juga. Saya rasa kok ya, apakah tidak ada celah untuk melihat ini loh, panggilan hidup membiara seperti kami ini kan, yang mana memang kontras ya, kami dipisahkan dari keluarga itu kan, kami harus hidup dengan namanya apa ya, Orang baru. orang baru, komunitas Baru. baru, cara hidup yang baru, juga apa, mati raga itu ya tadi, meninggalkan handphone ya, terus segala apa, nggak boleh pegang uang banyak-banyak gitu kan. Terus juga nggak bisa menikah juga ya. Padahal di luar ya saya mengakui banyak cewek-cewek itu cantik itu loh. Iya. Tapi Iya. Bagaimana saya kita bisa tidak, ya. mematikan raga? Iya. Iya kan? Iya. Jangan mati rasa. Dan mati rasa itu tadi. Itu menjadi tantangan. Ya. Justru itu, maka kalau dikatakan resolusi untuk panggilan bagi orang muda, saya tidak pernah menyebut ini kuno ya. Justru sekarang dunia butuh orang-orang yang berani kontras. Berarti masih membutuhkan itu. Iya. Ayo sahabat Misafa, masih banyak kita membutuhkan. Gitu ya. Ya. Kalau Diakon Ben sendiri. Ya, kalau saya Masih ya, afdol berarti. sangat afdol ya. Panggilan tidak pernah kuno. Nggak ada pernah kuno. Nggak Nggak akan kuno. pernah habisnya. Nggak pernah habis. Ya. Oke. Selalu ada dan sangat dibutuhkan dunia. Dunia membutuhkan panggilan untuk menjadi imam, bruder maupun suster. Ya. Karena memang apa kalau dalam bahasanya kitab suci ini kan dunia ini kan ya apa ya gelap, dunia ini jahat dan lain sebagainya ya. Kalau dunia ini hidup dalam kegelapan kejahatan ya. Siapa yang membuat obor itu? Nah, ya sama. Jadi ya tetap ya orang kalau kita hidup di apa maksudnya kalau tiba-tiba lampu mati kan yang dicari apa? Pasti pelita atau cahaya. Ya sama halnya dunia yang gelap ini pasti membutuhkan cahaya dan cahaya itu adalah panggilan untuk menjadi imam, suster atau bruder. Jadi tetap afdol Mas. Ya. Tetap Ya. harus sih. Mas. Harus ya, harus Oke. ya. Apa sih yang membuat Diakon Ben sama Diakon Edwin semangat nih? Ayolah anak muda, ayolah kawan-kawan yang masih sana. 2022 itu masih terbuka afdol Betul, panggilan itu gitu loh. Betul, ya. Ya. Dan menanggapi panggilan yang kekinian tuh kayak gimana sih? Oke, wah ini seru ini. Karena kan 2020 ya kita ngomong masih anak muda, teman-teman muda ya daripada kayak bingung lulung ya kan. Habis lulus SMP, kalau udah diarahkan, kalau lulus SMP masih bisa diarahkan. Ya. Kalau udah lulus SMA kuliah masih bisa masuk nggak sih? Masih. Bahkan yang sudah lulus kuliah lama, sudah bekerja lama bisa. Bisa kan? Nah, itu dia. Makanya kan daripada kayak luntang-luntung bingung menentukan kehidupan arah, mungkin bisa ngikutin rekoleksi panggilan dulu. Ada? Bisa. Ada kan? Dan bisa join ke MSF gitu Iya, kan. ada. Karena masih afdol itu menanggapi panggilan kekinian tuh yang gimana sih? Oh Gitu. ya. 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 Panggilan khas untuk anak zaman sekarang ya. Artinya sekarang itu adalah undangannya selalu kita harus berbuat baik ya. Ketika nilai-nilai moral zaman ini itu semakin luntur gitu kan. Luntur, kita sebut juga. Adat istiadat mungkin sudah hilang ya. Iya. Justru orang-orang muda ini adalah kuncinya untuk supaya tatanan dunia ini tetap baik. Tatanannya tetap tertata Ya, kan. Ya. tetap berjalan dengan semestinya. Karena sekuleran itu ya, sangat karena berbahaya sebenarnya. sekularisasi ya, Ya, sebenarnya ya. kan. Nah, justru dengan
dengan mau berbuat baik itu salah satu caranya adalah dengan menanggapi panggilan. Jelas kan? Kita mau jadi imam, mau jadi bruder, mau jadi suster itu nggak mungkin dididik untuk jadi orang jahat gitu loh. Bener pasti. Kalau orang yang mending metu cat gitu ya. Kalaupun ada penjahat ya panggil polisi gitu. Ah. Ya. Gini maksud saya adalah pendidikan dalam panggilan membiara itu tetap menjadi pendidikan yang sangat baik karena penanaman nilai-nilai karakter itu tetap menjadi yang pokok. Ya. Maka untuk kekinian ya zaman ini ya seperti itulah. Undangan untuk berbuat baik ya tanggapilah salah satunya dengan ini hidup panggilan ini seperti itu. Oke. Diakon Ben, ada tip khusus nggak untuk anak muda yang bisa Tips ya. masih bingung memilihkan hidupnya? Kayak dulu saya mungkin tahun 2006 2007 saya bingung gitu. Iki aku lanjut apa ora? Milih iki apa milih iki? Milih menikah atau ke hidup membiara gitu. Tapi akhirnya saya milih jalan yang ini gitu ya. Makanya ketika saya cerita dapat saya senang banget gitu. Oh ternyata beruntunglah saya mengalami ini dan dapat cerita itu. Tapi secara khusus ada panggilan nggak tips? Karena suatu saat saya pernah menjadi suatu titik dan itu saya sebelum menikah itu saya titik. Yo pora yo iki. Menjadi saya ketakutan waktu itu. Ya kan? Ada nggak tips khusus untuk teman-teman muda atau yang daripada kebingungan atau kebimbangan dalam hidup ini, yuk lebih baik gabung aja yuk gitu. Ya. Baik, ya. Orang muda kan sukanya coba-coba ya, coba-coba yang baru-baru tuh. Bener. Nah, sama panggilan ini juga sesuatu yang baru. Cobalah, tidak usah menunggu waktu. Jadi ketika ada panggilan langsung menanggapi panggilan itu. Nggak usah tunggu-tunggu, nggak usah mikir-mikir, wah iki piye-piye, langsung saja masuk. Itu tipsnya. Hajar dulu. Hajar, masuk. Ya. Karena di dalam panggilan Tuhan ada juga panggilan. Itu gitu ya. Dalam panggilan Tuhan ada juga panggilan. Ketika sudah mencoba, akhirnya dalam perjalanan, oh ternyata Tuhan mengarahkan saya lebih ke sini. Itu juga panggilan mulia. Ya. Panggilan menjadi imam, bruder, suster, atau juga panggilan hidup berkeluarga, semuanya mulia. Tetapi untuk menjadi imam, bruder, atau suster, ketika ada panggilan, masuk Pak Eko. Masuk Pak Eko. Mantap. Pak Eko, silakan masuk Pak Eko. Atau anaknya Pak Eko mungkin ya bisa gabung ya. Pak Oke. Pak Oke. Oke. Diakon. Ini lebih mendalam lagi nih. Ya. Untuk resolusi 2022 anak muda atau siapapun itu, ya kan? Kita dituntut apalagi zaman yang semakin gak menentu kalau saya boleh ngomong. Ya kan? Apalagi dengan adanya pandemi ini. Ya kan? Salah satu pilihan menjadi panggilan itu kan masih afdal tadi kita bilang. Apa sih yang memantapkan? Yang bisa memantapkan? Mungkin refleksi sedikit aja. Ini sebelum kita tutup ya nanti ya. Refleksi sedikit aja. Yang bisa memantapkan teman-teman muda atau orang-orang yang masih bimbang di dalam kehidupannya untuk bisa gabung. Ada nggak sih? Saya mengawali. Jadi kalau saya justru melihatnya adalah dukungan dari orang-orang yang mencintai kita. Ya, artinya begini, keluarga itu paling jelas. Maka teman-teman muda juga jangan buru-buru merasa tidak nyaman dengan keluarganya, karena ketika saya mengalami sendiri, ketika saya gagal, keluarga saya itu justru tidak mencap saya buruk, tidak mencap saya kamu tuh kurang ajar lah segala macam gitu, tapi justru malah ya sudah tidak apa-apa ya, dijalani ya, dibuat tenang hatinya itu kan, tidak usah berontak, tidak usah banyak berkoar-koar yang tidak jelas, tapi sudah diam melakukan saja ya. Saya merasa justru di situ keluarga saya menjadi tempat di mana semua dukungan cinta itu mengalir. Ya, artinya ya kita lahir dari keluarga, kita berasal dari keluarga juga, maka untuk menguatkan itu keluarga menjadi yang utama. Selain itu juga teman-teman ya. Dan bahkan mungkin kalau saya bisa menyebut teman-teman sepanggilan ini itu juga menjadi supporting system. Ya, supporting system yang sangat membantu lah istilahnya.
yang selalu mengingatkan. Ya saya ambil contoh dulu, saya dengan Diakon band, terus juga dengan namanya Romo Danar itu. Oh, yang di Kudus sekarang ya? Yang di Kudus itu. Kudus, ya. Kami itu pernah satu unit dan lucu ya. Setiap pagi itu saling membangunkan. Ya, supaya nggak molor, nggak telat misa tuh kami saya membangunkan, jadi digedor, dodok tangi gitu, hanya seperti itu aja. Jadi sederhana lah ya, tapi mengingatkan dan sungguh itu menjadi sapaan yang sangat kuat kalau Sangat saya. kuat. Ya, ya. Untuk Diakon band sendiri? Ya, baik. Saya hanya mau mengatakan bahwa mengikuti Tuhan, panggilan untuk menjadi imam, kita tidak pernah mengalami kehilangan. Kita tidak mengalami kehilangan Ulangi cinta. lagi, ini kalimat keren. Ya. Mengikuti Tuhan, mau menjadi imam, brother atau suster, kita tidak mengalami kehilangan cinta. Gitu, ya. Seringkali orang muda bertanya, saya tidak menikah." Ya. Berarti kan takut kehilangan cinta. Padahal menjadi imam itu kita bisa mencintai siapa saja. Dan bahkan Ya. cinta yang luar biasa dari Tuhan malah yang Ya, luar biasa itu kan. Ya, jadi itu ya. Seringkali kita takut itu saja ya. Kita takut kehilangan cinta. Takut kehilangan cinta dari orang tua karena kita pergi jauh dari orang Iya. tua ya. Atau takut kehilangan cinta dari pacar atau apalah orang-orang yang punya relasi dekat dengan kita. Padahal ingat bahwa melalui panggilan ini kita bisa menembus sekat-sekat untuk bisa lebih mencintai yang lain. Saya Gitu, ada ya. cerita Misafa episode berapa saya lupa itu. Mungkin pas waktu Romo Danar itu. Ada pertanyaan. Iya. Ada pertanyaan gini, unik gini. Romo pacar saya dulu pacaran, tapi pacar sekarang sudah istilahnya di seminari. Apa yang harus saya lakukan? Ada pertanyaan kayak gitu. Itu loh. Iya. Berarti kan itu dia punya pacar dulu, tapi pacarnya milih seminari. Milih Dan seminari. sekarang mau ditabiskan katanya. Ya, Apa yang harus waduh, saya lakukan? Gitu. Itu berarti kan itu suatu hal yang istilahnya apa ya? Dia memilih jalur itu. Betul. Dan sedangkan pacarnya menjadi supporting system gitu. Iya, benar. Iya kan? Iya, Itu kan bisa benar, jadi. iya. Bisa jadi. Walaupun setelah itu kok ya ora malah kue sesuk sing berkati pacarmu ya. Betul, ya, benar ya. Itu Jadi gitu. ya. Itu menjadi hal yang luar biasa Ya. menurut kami, menurut Betul. saya secara Ya, pribadi ya. ya Diakon. Karena nggak apa, karena saya udah nggak mungkin terpanggil lagi, terpanggil dalam arti hidup membiara gitu kan. Ya. Tapi kalau boleh saya sharing gitu, Ya. ada rasa kekecewaan sebelum saya menikah itu waktu itu. Ya, Tapi saya dimantapkan juga ada orang, oh inilah jalan yang saya pilih yang Ya. harus saya konsekuensi. Nah, Ya. konsekuensi apa nih yang disiapkan oleh Diakon Edwin sama Right. Diakon Ben ketika memilih menjadi pastor atau romo? Ya. Siapa? Diakon Edwin dulu. Ben dulu. Saya kan konsekuensi nih waktu itu. Aku milih kepikir. Betul. Ya. Aku harus benar. ini. Baik. Udah disiapkan belum? Ya. Konsekuensinya jelas ya. Saya pasti harus hidup untuk orang. Orang. Ya. Nggak bisa Melayani untuk, tadi. Ya. Nggak bisa untuk hidup untuk diri saya sendiri. Maka ketika saya mencoba menanamkan sejak sekarang sih ya, ketika ada permintaan pelayanan misalnya, Diakon tolong berkati jenazah gitu kan. Diakon tolong mimpin ibadat lingkungan gitu. Ya sejauh saya tidak bentrok dengan agenda yang lain gitu kan. Agenda mungkin Udah dari ada itu terjadwal, agendanya sudah bertumbuk-tumbuk ya. Saya akan mengatakan ya, saya bisa. Ya, jadi saya menyadari saya itu dipanggil untuk hidup bagi orang lain. Maka jelas saya tidak bisa lagi melulu harus selalu ikut keinginan saya pribadi. Itu perlu digarisbawahi. Hidup untuk orang lain. Ya, Ya. hidup untuk orang lain itu. Oke. Ya. Terus? Nah, terus juga konsekuensi yang saya pikirkan adalah bahwa ketika saya mau menjadi romo gitu kan, itu pasti nanti saya juga akan harus bisa masuk ke dalam zona-zona yang saya sendiri merasa tidak mampu. Ya. Ibaratnya romo-romo kan bapak ya, bapak. Sifat kebapaan ini harus muncul ya. Maka kalau romo itu bagi saya, romo itu belum kebapaan dalam arti masih malah justru kekanak-kanaan. Bagi saya ini kok menjadi aneh gitu kan. Karena justru kamu tuh untuk mengayomi ya, masuk ke dalam tempat-tempat di mana kamu sendiri nggak mampu, tapi kehadiranmu dibutuhkan. Gitu ya. Itu maka kehadiran ya, konsekuensinya saya harus hadir juga. Ya, tidak bisa banyak meninggalkan tugas gitu kan.
harus tetap selalu memprioritaskan apa yang menjadi tugas perutusan saya itu. Sudah siap? Ya. Oke, luar biasa. Diakon Edwin. Ya. Konsekuensi apa yang harus udah siap loh dengan konsekuensi Ya, yang dipilih sekarang. Benar ya. Artinya ketika saya menentukan pilihan saya untuk ingin menjadi imam, itu saya sudah tahu konsekuensinya ya. Yakni yang satu tidak menikah. Hidup seumur hidup seorang diri ya menjadi imam. Ya, itu ya. Yang kedua berkaitan dengan resolusi ya. Ya, konsekuensinya ketika saya memutuskan untuk siap menerima tabisan imam, ya satu adalah hidup bagi orang lain tadi. Yang kedua adalah selalu ini ya, kembali ke refleksi awal saya tadi ya. Ingat bahwa saya harus rendah hati. Cuma itu saja. Rendah hati. Itu konsekuensinya ya. Jadi konsekuensi saya tadi ya, bahwa satu sisi memang jelas seumur hidup sampai mati ya menjadi seorang imam MSF ya. Yang kedua, saya hidup untuk orang lain, itu panggilan saya. Artinya saya diutus untuk itu. Dan yang ketiga, saya dipanggil untuk semakin rendah hati. Rendah hati. Ya. Gitu. Oke. Sebagai closing statement nih, Ya. sebelum kita tutup. Refleksi untuk menguatkan diri di 2022 dan mungkin mengajak teman-teman orang muda yang ada di luar sana yang belum bergabung atau yang menjadi orang-orang Katolik yang masih bimbang untuk panggilan lah Ya. atau mencari kehidupan itu. Apa? Untuk sebagai closing statement. Silakan Diakon Edwin atau Diakon Ben dulu. Oh, gue. Ini mah monggo-monggo ini. Ya, sebagai closing statement ya, artinya untuk menguatkan hidup di 2022 nanti ya, jelas yang pertama adalah syukuri ya. Saya akan selalu mengatakan syukuri Bersyukur. apa yang sudah kamu terima ya. Terus kemudian setelah bersyukur, bagikanlah ya rasa syukurmu itu kepada yang membutuhkan. Artinya apa? Kita boleh merasa terberkati ya, kita boleh merasa bahagia dengan hidup. Tapi ketika ada sesama kita yang terhalang sesuatu, mungkin muram ya seperti itu kan, ada masalah-masalah tentu, apakah kita mau ya maaf bukan urusan saya, apakah seperti itu kan? Jelas tidak. Yang jelas adalah bagaimana saya mau berbagi rasa syukur itu ya. Maka juga untuk teman-teman muda ya, ketika ada ketertarikan ya, tadi ketika ada minat, ketika ada sapaan mungkin dalam bentuk apapun ya, entah Tuhan berkata lewat mimpi atau bahkan mungkin Tuhan menyapa lewat Orang-orang kehadiran sekitar. orang-orang Ya. sekitar kita, itu adalah sapaan yang sungguh-sungguh murni ya. Tuhan memanggil itu tidak coba-coba ya, dan Tuhan memanggil itu sudah pasti tahu apa yang menjadi kebutuhan hidup kita ya. Maka jangan takut ya, jangan merasa ini bukan jalan saya. Kalau memang itu menjadi ketertarikan, mari ya, hidupi ya. Kalau butuh bimbingan, ada banyak romo, ada banyak frater yang bisa dihubungi. Ya. Jadi kalian tidak sendirilah gitu lah. Kalian tidak sendiri. Gabung. Ya. Ayo, justru gabung. itu, gabunglah. Oke. Kami masih butuh tenaga banyak ini. Untuk menjadi karya-karya Tuhan tadi Ya. sebagai tangan-tangan Tangan ya. ya kan, tangan-tangan Tuhan di dunia ini untuk melayani karya-karyanya. Diakon Ben, Ya, refleksi saya- termasuk peneguhan lah nanti di 2022 dan siapa tahu nih teman-teman ada yang lebih tertarik lagi. Saya tinggal menyempurnakan, mengkomplit ya, melengkapi saja. Saya ingat bahwa kita sudah dicintai Tuhan ya. Kita sudah dicintai Tuhan, dan tentu pengalaman cinta itu kita semua memiliki itu. Sekarang pertanyaannya, apa bentuk cinta kita kepada Tuhan ya? Cinta yang mau kita kasih kepada Tuhan itu cinta mau seperti apa? Itu saja. Maka silakan teman-teman muda merefleksikan pertanyaan ini ya. Bentuk cinta apa yang ingin kalian berikan kepada Tuhan ya? Cinta yang terikat atau cinta yang bebas? Itu. Silakan. Terima kasih. Itu saja. Oke, Ya. terima kasih Diakon Ben, Diakon Edwin, sahabat Misafa. Cinta apa yang bisa kita berikan kepada orang-orang di sekitar kita, ketika kita sudah dicintai oleh Tuhan? Ya.
itu menjadi sebuah refleksi awal tahun mungkin ya, Ya, di akhir betul, tahun dan di betul. awal tahun Benar, 2022 ini Ya. yang harus kita refleksikan. Keteguhan-keteguhan apa, pelayanan-pelayanan apa yang akan kita lakukan. Kalau teman-teman masih bimbang, tanya aja di Instagram join_MSF atau YouTube di MSF Jawa. Silakan. Kita merefleksikan, semoga di tahun 2022 berkat melimpah untuk sahabat Misafa semuanya. Ya. Amin. Oke, kita selamat tahun baru dulu. Ya. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru semuanya. Semuanya untuk di sukses. tahun Ya. 2022. 2022. Ya. Diakon Edwin, Diakon Ben, selamat tahun baru. Tahun baru. Semakin setia di tahun 2022. Tuhan, karunia Tuhan hadir lewat tabisan iman ya. Ya. Amin. Siap. Nuhun. Terima Oke, kasih. terima kasih. Ya. Sahabat Misafa, selamat tahun baru. Tuhan memberkati. Tetap di podcast Misafa. Misafa. Selamat malam, selamat tahun baru. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kalang kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kalang kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya
Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh